Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Fujianto, NIM 1802010. Jadi di pertemuan kali ini kita bakalan ngebahas studi kasus yang ketiga. Untuk studi kasus yang ketiga di sini masih tentang fuzzy inference system. Kita membahas tentang fuzzy clustering. Jadi kita udah ada studi kasus. Ini nanti kita selesaiin menggunakan fuzzy Chimens atau FGM. Nah, gimana caranya, bagaimana penyelesaiannya, gimana nanti hasilnya, langsung aja. Yang pertama kalian persiapkan itu kita baca dulu soalnya. Jadi kita di sini soalnya untuk pemerintah daerah suatu kabupaten mendata 25 industri kecil di lingkungannya berdasarkan model awal, rata-rata penjualan setiap bulannya dan rata-rata laba setiap bulannya. Data lengkapnya berikut ini. Jadi untuk langkah awal untuk data ini kita harus kopikan dulu ke MATLAB dengan cara ini. Kita copy dulu ke Notepad. Nanti setelah di Notepad sampai di MATLAB, di Notepad seperti ini, kita jadikan untuk filenya bukan txt ya, tapi file untuk yang di MATLAB ya. Kita buka dulu MATLAB. Setelah filenya itu masuk di MATLAB-nya, kita buat M-file sendiri, hampir sama seperti contoh kita yang sebelumnya. Kita kopikan aja yang itu. Nah, yang ini kopikan datanya ke MATLAB. Ini kebetulan saya udah buat ya, seperti ini. Udah saya buat untuk industri versus modal, jumlah industri, latar belakang modal, rata-rata penjualan per bulan dengan rata-rata laba, rata-rata penjualan per bulan, dan rata-rata laba per bulan. Kalau udah masuk, ini kita jangan lupa untuk memanggil datanya, di mana exclude di sini yang kita panggil adalah data industrinya. Untuk data industri yang ini tadi, kebetulan saya bikin nama data industri. Kalau udah dibikin kayak gini, kita langsung run aja atau klik F5. Nah, di sini bakal muncul figur atau gambarnya. Nanti di sini kita bakal bagi menjadi 5 klaster. Dikarenakan di sini untuk perintahnya sendiri itu jumlah klasternya itu 5, pangkat 2, maksimum iterasi 100, dan error terkecil yaitu diharapkan 10 pangkat 5. Jadi sini harusnya kita bagi. Ini kebetulan udah saya bagi ya menjadi 5 klaster. Sini ada klaster A, klaster B, C. Ini antaran D ya, D sama E. Ini untuk rata-rata penjualan versus rata-rata laba, rata-rata laba per bulan, dan rata-rata penjualan per bulan. Untuk yang lanjutnya lagi kita klik enter. Nah, di sini rata-rata penjualan per bulan versus rata-rata labanya. Jadi ada 2 tadi ya. Yang satunya udah saya pisahin juga menjadi 5 klaster. Oke, langkah selanjutnya di sini kita diminta untuk menentukan seperti contoh soal yang sebelumnya menggunakan metode FGM. Kita harus mencari senternya, menentukan klasternya, derajat keanggotaannya, dan itu termasuk klaster keberapa. Itu caranya di command Windows. Kita ketikkan di sini exclude. Ikutan tadi udah saya ketik ya, exclude industri dat. Ini maksudnya di sini X ini itu mewakili data dari industri, dimana kalau kita panggil X, datanya itu bakal keluar. Cuman ini saya juga agak bingung soalnya untuk data yang kita masukkan kan di sini untuk bulannya itu 42 bulan, 72, sementara di sini dia jadi ribuan. Udah nggak apa-apa, lanjut lagi.
Di sini kita untuk menentukan senternya, titik tengahnya. Nah, ini untuk codingnya center. Cuman ini bedanya di sini ini hanya 3 klaster, kita membutuhkan 5 klaster. Jadi di sini kita buat 5 klaster ya. C. Kita lihat loadingnya center. FCM. Dikarenakan kita butuh 5 klaster, jadi kita sininya 5 ya. Lalu kita enter. Nah, di sini bakal keluar. Ini iterasinya itu nggak sampai 100 ya, cuma maksimum 100. Di sini cuma sampai 50 dia udah berhenti. Untuk senternya sendiri kita udah dapat sini ya. Senternya sendiri kita udah dapat 25,460000. Nah, lanjut lagi kalau seperti contoh kemarin, setelah kita menentukan senternya, itu kita menentukan klasternya. Jadi seperti gambar di ini, kita udah bisa menentukan klasternya. Ini klaster pertama, kedua, ketiga, keempat, sama kelima, karena dikarenakan kita membutuhkan 5 klaster. Ini urutin aja dari atas 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kita tinggal isi di sini datanya. Di sini penjelasan ini klaster 1, klaster jumlah sedang, pendapatan sedang, dan konsumsi sedang. Sama aja nanti ini kalau kita jabarin juga sama aja kayak gitu. Jadi ya kalau dijabarin jumlah modal, industrinya, rata-rata penjualan per bulan, dan rata-rata labanya, sama kayak gitu. Lanjut, kita mencari UU merupakan matriks partisi yang berisi nilai derajat keanggotaan terakhir yang dihasilkan. Derajat keanggotaan ini akan digunakan untuk menentukan suatu data masuk klaster yang mana. Nih, ini U-nya. Sampai U40 kita juga ada di sini. 1, 11, 22, 30. Agar lebih mudah menganalisanya, ini sintaknya. U tanda kutip. Kita ikutin. Nah, ini akan lebih mudah. Ini menentukan klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5. Nah, di sini ini kita menentukan derajat keanggotaannya. Jadi kita bandingkan, kita ambil untuk klaster 1, 2, 3, 4, sama 5-nya. Itu yang paling tinggi yang mana? Kita bandingkan. Ini kita bandingkan mana yang paling tinggi. Dimana ini untuk yang paling tinggi ini yang klaster keempat ya, 0,6858, lebih tinggi dibandingin 650. Jadi itu masuk ke derajat data ke pertama, itu masuk ke klaster yang ketiga, ini keempat, klaster keempat. Data yang kedua itu klaster pertama, data ketiga klaster keempat, itu kita ambil yang paling tinggi. Begitu dia. Nah, begitulah untuk menentukan itu masuk klaster yang mana. Untuk data ke-7 sampai yang ke-40 dan seterusnya itu sama aja, kita tinggal bandingkan. Oke, mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya juga belum terlalu memahami lebih dalam tentang metode ini. Hanya segitu yang saya tahu, ya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.